Halo Sobat Akademik, apa kabar? Semoga masih sehat-sehat saja ya. Nah, kali lalu saya sudah memberikan bocoran apa saja ide atau permasalahan yang bisa diangkat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kali ini saya akan melengkapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dengan membagikan beberapa pertanyaan pemantik yang sangat dibutuhkan untuk bisa mengimplementasikan tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti apa pertanyaan-pertanyaannya? Simak sampai selesai ya. Dalam pembelajaran berbasis proyek, salah satu yang dapat mendukung murid untuk menemukan masalah adalah pertanyaan pemantik. Nah, kali lalu saya sudah beberkan beberapa isu atau permasalahan yang bisa digunakan dalam tema-tema pada profil pelajar Pancasila. Nah, berikut saya akan membagikan beberapa pertanyaan pemantik untuk setiap tema. Oke, tema yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Ada 5 pertanyaan pemantik yang bisa saya tawarkan, yang tentu saja ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi siswa atau peserta didik Anda dan kondisi lingkungan pembelajaran serta kondisi pembelajaran secara umum di kelas yang akan Anda terapkan. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama yang sesuai dengan tema gaya hidup berkelanjutan adalah apa kebiasaan orang sekitarmu terhadap lingkungan yang kamu tidak suka? Nah, ini bisa jadi pertanyaan pemantik yang akan digunakan dalam menerapkan tema gaya hidup berkelanjutan. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah apa saja kebiasaan buruk orang lain yang menurutmu mengganggu ketertiban umum? Nah, ini juga tidak kalah menariknya. Pertanyaan pemantik yang berikut adalah apa kondisi lingkungan yang membahayakan anak seusiamu saat bermain? Lalu, kamu bisa memberikan pertanyaan pemantik seperti dari mana dan kemana perginya sampah? Nah, ini tentu juga pasti akan mendorong siswa-siswi untuk berpikir lebih kritis, dan pertanyaan pemantik ini menurut saya sangat relevan untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Dan pertanyaan pemantik yang terakhir, kamu bisa menanyakan dengan pertanyaan apa hubungan banjir dan gaya hidup manusia? Oke, sudah bisa disimak, ada 5 pertanyaan untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Oke, untuk tema yang kedua, tema kearifan lokal, ada beberapa pertanyaan pemantik yang relevan juga yang bisa saya tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi perlu diperhatikan juga tetap disesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu menerapkan pembelajaran untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk pemantik atau pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tema ini atau untuk tema kearifan lokal, yang pertama bisa ditanyakan dengan apa wisata daerah yang keren tetapi sepi pengunjung? Nah, mengapa sepi? Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan pemantik yang akan memicu siswa-siswa atau peserta didik kita untuk berpikir lebih luas lagi atau lebih mendalam lagi. Lalu ada pertanyaan pemantik, mengapa anak muda zaman sekarang jarang mendengarkan lagu tradisional ya? Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan pemantik yang tidak kalah keren. Lalu pertanyaan pemantik yang ketiga adalah apa dampak teknologi informasi terhadap kesenian tradisional kita? Nah, ini mungkin juga bisa disisipi atau ditambahkan dengan menyebutkan kesenian tradisional yang kontekstual dengan daerah di mana Bapak Ibu ingin menerapkan kegiatan pembelajaran ini. Lalu ada pertanyaan pemantik lainnya seperti apa kira-kira makanan khas di daerah yang kamu suka namun orang-orang tidak suka? Nah, ini pertanyaan juga tidak kalah kerennya. Dan pertanyaan terakhir yang bisa Bapak Ibu jadikan pertanyaan pemantik untuk tema kearifan lokal adalah kira-kira mengapa tarian tradisional tidak lagi menjadi tren di
sekitar kita atau di lingkungan sekitar kita. Nah, ini juga bisa jadi pertanyaan pemantik yang akan merangsang peserta didik atau siswa-siswi untuk berpikir ke arah tujuan pembelajaran kita sesuai dengan tema kearifan lokal. Oke, untuk tema ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu, para praktisi pendidikan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti di bawah ini. Yang pertama, apa perilaku tidak baik yang pernah kamu lihat saat orang berbeda agama bertemu? Nah, lalu Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan pemantik juga, apa perilaku baik yang pernah kamu lihat saat orang berbeda agama bertemu? Lalu bisa juga pertanyaan, masalah apa yang sering kamu temui tentang perbedaan suku, ras, dan agama yang ada di sekitar kamu? Lalu bisa ditanyakan juga, apakah satu budaya lebih baik dari budaya lain? Dan yang terakhir, mengapa aturan adat dijalankan? Oke, kita lanjutkan untuk tema keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Untuk tema ini juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tidak kalah keren yang bisa kita berikan di awal-awal kegiatan pembelajaran untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa perilaku teman atau orang di sekitarmu yang membuat kamu pusing atau membuat kamu jengkel? Lalu, apa perilaku teman yang membuatmu ingin menjauhinya? Nah, lalu kamu juga bisa berikan pertanyaan pemantik, apa kira-kira penyakit yang sering diderita orang di sekitarmu? Lalu bisa juga dengan pertanyaan, mengapa meminum obat mengikuti aturan dokter itu dianggap penting? Nah, apa kira-kira akibatnya jika tidak diikuti? Lalu pertanyaan pemantik terakhir yang bisa kamu berikan untuk tema ini adalah, misalnya, pernahkah kamu merasa mudah marah? Mengapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tetap lagi-lagi saya katakan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik maupun lingkungan belajar. Lalu untuk tema yang kelima, tema suara demokrasi, kamu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti, apa yang terpikir ketika kamu mendengar kata demokrasi ya? Lalu bisa diberikan pertanyaan pemantik, apa yang menyebabkan orang-orang demo di jalanan? Atau juga bisa memberikan pertanyaan, apa jadinya jika kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain saat diskusi sedang berlangsung? Lalu bisa juga pertanyaan, menurutmu apa sajakah dampak yang terjadi akibat dari penggunaan media sosial? Lalu juga ada pertanyaan pemantik lain yang bisa kamu tawarkan, yaitu mengapa kita perlu memilih presiden atau kepala daerah? Nah, ini juga lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan tetap disesuaikan agar pertanyaan ini tetap kontekstual dan relevan sesuai dengan karakteristik dan lingkungan belajar peserta didik atau siswa. Oke, untuk tema ke-6, rekayasa dan teknologi, beberapa pertanyaan pemantik yang bisa kita jadikan referensi adalah yang pertama, mengapa manusia sering menggunakan teknologi digital? Nah, saya pikir ini pertanyaan masih relevan ya. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang cyberbully? Nah, ketika kita memberikan pertanyaan ini, mungkin bisa diperjelas juga dengan penjelasan yang singkat tentang apa itu cyberbully. Nah, lalu yang berikut, apa dampak negatif dari bermain game online atau offline? Nah, lalu pertanyaan pemantik lainnya yang bisa jadi rujukan adalah, apa saja akibat yang timbul dari penggunaan media sosial? Lalu pertanyaan pemantik lain yang bisa kita gunakan adalah, apa saja yang perlu kita lakukan agar gadget yang kita miliki semakin berdampak baik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita? Oke, pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut saya pikir bukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat asing, baik untuk siswa maupun untuk guru itu sendiri. Jadi ini bisa jadi referensi yang menarik untuk memancing daya nalar siswa di awal-awal kegiatan pembelajaran. Lalu untuk tema ke-7, tema kewirausahaan. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik juga nih yang bisa dijadikan referensi. Yang pertama bisa kamu tanyakan dengan, apa pekerjaan yang tampak
kasihan menurutmu yang ada di lingkungan sekitarmu? Lalu bisa juga dengan pertanyaan, apa makanan di kantin sekolah atau warung sekolah yang paling tidak laku menurut kamu? Lalu kamu juga bisa memberikan pertanyaan pemantik, misalnya, menurutmu apa masalah ekonomi yang kamu lihat di tempat umum? Lalu ada juga pertanyaan pemantik yang bisa kamu gunakan, yaitu, menurutmu apa kesukaan orang-orang di sekitarmu? Dan referensi terakhir untuk pertanyaan pemantik di tema kewirausahaan ini adalah, menurut kamu mengapa orang berhutang atau bersedia untuk berhutang? Nah, oke. Demikianlah kurang lebih ada 36 pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka Belajar. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu disesuaikan sesuai dengan kondisi pelajar atau siswa Anda, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain juga yang bisa dijadikan referensi tambahan. Intinya, Bapak Ibu Guru, para praktisi pendidikan, jangan takut untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menantang. Oke, sampai ketemu lagi.